1376, Benteng Kuning Misterius. Badai pasir bertiup di atas dataran merah dan tebing yang tak berujung. Matahari merah menggantung rendah di langit yang jauh, dan cahaya merah redup menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah, yang samar-samar memiliki warna darah yang menyebar di atasnya. Mendesis, hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing. Hanya angin liar yang terus bersiul dan berhembus. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba muncul dan lubang hitam spasial berukuran 100 kaki perlahan muncul. Gelombang undulasi naik saat lubang hitam spasial muncul. Segera, banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan berjalan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini, dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang benar-benar tajam mendekat, orang itu akan terkejut saat mendeteksi tekanan samar namun menakutkan yang menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang penatua dengan cahaya merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu, dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di kerumunan. Dari wajah familiar pria berpakaian hitam itu, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiaoyan yang bergegas dari paviliun bintang jatuh ke wilayah barat laut benua. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar yang tertua dari saudara-saudara Hu. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Daerah yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Jia Ma dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Paviliun Junior, tempat ini seharusnya berada di bagian utara wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun oleh kepala paviliun tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya bisa secara kasar mengirim kita ke barat laut. Seorang lelaki tua berpakaian putih berambut putih di samping Xiaoyan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya, mengungkapkan peta yang mencatat benua barat laut secara detail. Pada saat ini, setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini kemungkinan wilayah saat ini dari Sekte Singa Mendalam dan Aliansi Yan. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah Sekte Singa yang Mendalam. Dengan kata lain, kami telah dipindahkan ke wilayah Sekte Singa yang Mendalam. Namun, itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari Sekte Singa Mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini harus dikumpulkan di perbatasan Aliansi Yan. Penatua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita seharusnya bisa mencapai wilayah Aliansi Yan. Xiaoyan mengangguk sambil melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit douzuns. Dengan barisan ini, mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari Sekte Singa yang Mendalam atau Aula Jiwa. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencapai wilayah Aliansi Yan. Kalau begitu, ayo bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan, mencoba yang terbaik untuk menekan aura Anda. Dengarkan perintah saya dan jangan berkeliaran secara acak. Xiaoyan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan jari-jari kakinya menekan tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas pergi. Suara angin yang menderu bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan bergegas langsung ke Aliansi Yan ke barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Singa Mendalam. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari Sekte Singa Mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun, yang disebut ahli ini berada di douzong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan,
dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap milik sekte Singa Mendalam. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang aliansi yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan telah menyusut sepertiga. Terlebih lagi, tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang bisa tahu kekuatan kuat apa yang digunakan Hall of Souls untuk misi ini. Dari informasi ini, Xiao Yan menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli di aliansi yang saat ini berkumpul di Benteng Kuning Misterius di aliran Langit Kuning Misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi aliansi yang selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jia Ma. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka di dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansi yang kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan perkembangan pahit dari aliansi yang sia-sia. Oleh karena itu, para ahli aliansi yang bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan dengan aliansi yang untuk melawan sekte Singa Mendalam, semuanya berkumpul di Benteng Kuning Misterius. Dengan dukungan dari Hall of Souls, sekte Singa yang Mendalam memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa paksaan, sekte Singa Mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan aliansi yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekte Singa Mendalam secara alami tidak akan menyerahkan Benteng Kuning Misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan seorang ahli yang telah bergabung dengan sekte Singa Mendalam, sekte Singa Mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit mereka yang sebenarnya ke aliran Langit Kuning Misterius. Dari kelihatannya, mereka jelas berniat mengambil paksa Benteng Kuning Misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Berita buruk ini membuat Xiao Yan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di Benteng Kuning Misterius sebelum sekte Singa Mendalam mulai mendudukinya dengan paksa. Jika tidak, kerugian yang akan diderita oleh aliansi Yan akan terlalu besar. Aliran Langit Kuning Misterius terletak di antara dua pegunungan. Karena medannya yang alami, itu telah menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit bertiup dengan angin yang sangat dingin. Bahkan seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua pegunungan di sisi benteng tampaknya telah dibelah menjadi dua oleh kapak besar yang tajam, memberikan penampilan yang luar biasa mulus. Selain itu, gunung-gunung itu sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Dou Huang tidak dapat terbang di atas mereka. Benteng Kuning Misterius berdiri di tempat paling penting dari aliran Langit Kuning Misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara tetangga kecil harus melewati tempat ini untuk berurusan satu sama lain. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, pentingnya Benteng Kuning Misterius secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Aliansi yang telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Di luar Benteng Kuning Misterius adalah dataran berumput tak berujung. Jika seseorang berdiri di atas benteng, seseorang akan dapat melihat setiap aktivitas di dalam dataran berumput. Namun, dataran berumput ditutupi oleh kabut hitam saat ini. Samar-samar seseorang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam Benteng Kuning Misterius menjadi ekspresi serius. Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan ada sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang duduk di dalam aula saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara. Seluruh aula tertutup dalam keheningan yang khusyuk. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah, yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan menyihir samar-samar mengandung kelelahan. Matanya yang indah,
yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pudar bahkan dengan aliran waktu. Siapa lagi di aliansi yang selain Ratu Medusa dari dulu atau Cailin saat ini yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi dewasa dan pesona menyihirnya menjadi lebih padat. Semuanya, pasukan sekte singa mendalam menekan kita. Hari ini, itu hanyalah serangan penyelidik. Namun, kemungkinan mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Cailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang familiar muncul. Kaisar S. Haibodong, Raja Pil Kekaisaran Jia Ma, Gu Hi, Fa Ma dari saat ini, mereka semua tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun, aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat itu. Jelas, kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di sampingnya dengan lembut menghela nafas. Dia berkata, kekuatan sekte singa mendalam terlalu kuat. Pakar kelas Dozon mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar dan pahit tertawa setelah dia berbicara. Skema apapun akan kehilangan efeknya di hadapan kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia merasa sangat tidak berdaya. Yan Aliansi benar-benar bertemu dengan beberapa masalah. Ayo pergi keluar dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi mengapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang diselimuti aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu adalah salah satu yang akrab. Itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu. Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah keheningan. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harus bergegas kembali ke aliansi Yan. Keributan! Kalimat Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Xiao Ding. Kakak ketiga Xiao Ding, semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang telah bergabung dengan aliansi Yan di kemudian hari, telah mendengar tentang dia meskipun tidak secara pribadi melihatnya karena pemuda bernama Xiao yang adalah pendiri sebenarnya dari aliansi Yan. Pemuda dari masa itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun aliansi yang dikelola oleh Cailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari aliansi yang tetaplah pemuda bernama Xiao yang di hati banyak orang. Xiao Ding tersenyum saat melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka mengandung kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berasal dari saudara sedarah mereka, pemuda bernama Xiao Yan. Kakak ketiga, sudah lama sejak kamu pergi. Saatnya kembali. Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Bab 1377, Xiao kecil. Suara deru angin tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru yang tenang dan tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam tiba dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kita adalah wilayah aliansi Yan. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu pandangannya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains.
Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan menghentakkan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari sekte Singa Mendalam, Aula Jiwa, dan beberapa orang lain yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, aliansi yang memiliki, paling banyak, 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Pria tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga memiliki 30 plus Douzuns, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan dataran tengah, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Aula Jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa sekte Singa Mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di aliansi yang ketika dia pergi saat itu adalah Cai Lin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 Douzong. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan Pithon, dan bakat aslinya cukup hebat. Dia secara alami akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia berlatih. Namun, terlepas dari seberapa kuat Cai Lin, dia hanya 1 orang. Harapan Xiao yang jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa aliansi Yan memiliki 10 elit Douzun. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di dataran tengah. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan ganasnya aliansi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki sekte singa besar? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 bintang 1 elit Douzuns, mereka tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Sekte Singa Mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun, namun, kami tidak tahu apakah Hall of Souls diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Penatua berjubah putih itu menjawab, "Aye, terima kasih Penatua Xia." Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab, "Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam." Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing dari mereka menggerakkan tubuh mereka dan menembak ke depan. Gemuruh, awan gelap pekat menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius. Guntur bergulir rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam menyebar, itu mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi yang berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram. Aliansi yang mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun telah ditekan sampai-sampai tidak dapat membalas sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan pas.
Armor keras mengalami kesulitan menyembunyikan lekuk memikat pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajahnya yang dingin dan mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Selama bertahun-tahun, wanita ini, yang begitu cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin aliansi yang keluar dari Kekaisaran Jia Ma untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Jia Ma, yang awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli aliansian, posisinya di aliansian adalah salah satu yang tidak dapat benar-benar digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansi yang tidak dapat mencapai statusnya, apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia menekan bibir merahnya bersama-sama saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan yang sedingin es. Cailin, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika kami gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya, ini adalah anak ketiga saudara laki-laki. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya. Mata hitam pekatnya yang besar mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, dia diam-diam merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Apakah dia tidak akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cailin saat dia berkata dengan suara renyah, "Ibu, tidak perlu takut." Paman pertama mengatakan bahwa ayah akan kembali. Cailin meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai paviliun bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia menatap dokter peri kecil dan berkata, jika benteng itu jatuh, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika sesuatu terjadi padanya. Aku tidak akan pernah memaafkan Xiao yang tidak peduli apa yang dia lakukan jika aku mati. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Cailin yang ditekan erat sebelum diam-diam mengangguk. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan menikahimu secara resmi dengan klan Xiao kita. Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu,
Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan hanya untuk melemparkan beban besar ini ke pundak Cailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Cailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansi Yan. Pengorbanan semacam ini sangat luas. Iya, kakak benar. Setelah anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li dengan berat mengangguk. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting dalam klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada kakak ipar mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan masalah di depan kita sebelum membicarakan ini. Cailin menempatkan Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, sosok itu tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam di ingatannya. Gemuruh, drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Cailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria paruh baya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada sekte singa mendalam saya atau akankah sekte singa mendalam saya untuk membantai semua orang di aliansi Yan Anda? Bab 1378, pertempuran besar dimulai. Ekspresi dingin melintas di mata sipit panjang Cailin ketika dia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Dia dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansi yang selama bertahun-tahun, dia, yang sudah menjadi ratu suku ular, tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun dalam situasi seperti itu. Aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran dan tidak ada desertir yang menyerah. Pria paruh baya berambut emas itu berdiri dengan bangga di langit. Bilah emasnya yang besar memantulkan kilau padat. Dia tidak kesal ketika mendengar kata-kata Cailin. Sebaliknya, dia tertawa keras. Panas di dalam matanya menjadi lebih intens. Wanita dengan karakter kuat lebih cocok dengan seleranya. Siapa di wilayah barat laut yang tidak menyadari dingin dan cantiknya Cailin dari aliansi Yan? Jika dia bisa menangkapnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya sebagai wilayah eksklusifnya, pertempuran lainnya tidak akan berarti apa-apa. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumnya bisa memicu perang. Jelas, Cailin termasuk dalam kategori itu. Medusa, kamu harus menyadari dengan jelas bahwa aliansi Yan dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin untuk membandingkan dengan kami selama aliansi Yan Anda setuju untuk tunduk pada sekte singa mendalam saya dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, saya akan menggunakan posisi saya sebagai kepala sekte yang mendalam. Sekte singa untuk menjamin bahwa tidak ada satu orang pun dari aliansi Yan yang akan terluka. Pria berambut emas itu tertawa samar. Aktifkan formasi. Cailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu, tangisan sedingin es yang lembut keluar dari mulutnya. Dipahami, tanggapan gugup segera muncul dari lingkungan setelah tangisan lembut Cailin. Langit di luar benteng bergetar,
dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya, itu berdiri di antara kedua pasukan. "Pemanah, bersiaplah!" Cailin sekali lagi dengan dingin memerintahkan. Suara derit busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi. Banyak balista berukuran 70 hingga 80 kaki dengan cepat dimuat oleh beberapa orang. Panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan kilau dingin saat mereka berdiri siap. Balista dan panah ini telah dibangun oleh aliansi yang menggunakan bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Dowling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat memakukan Do Huang ke tanah. Pria berambut emas itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa suaranya telah menarik hal-hal ini alih-alih tanggapan. "Shitian, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika Anda menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Anda begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu akhirnya melarikan diri karena kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab." Sebuah suara dingin dan seram tiba-tiba terdengar dari belakang sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ekspresi pria paruh baya bernama Shitian berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik sesepuh berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual berlama-lama di sekitar penatua ini. Jeritan menyedihkan mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hati seseorang. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9 yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang paviliun bintang jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansi yang saat ini sama saja sudah mati. Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Shitian tertawa. "Kamu harus memahami konsekuensinya jika terjadi kecelakaan." Tianzun ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Orang dari tanah biadab ini hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 6, namun dia sangat arogan. Dia tidak tahu bahwa kekuatan kecil ini hanyalah keberadaan biasa. Shitian tertawa kering. Dia juga tampaknya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan nyaring terdengar. "Medusa, kesempatan terakhirmu telah hilang olehmu, semuanya dengarkan." "Menyerang! Mengenakan biaya!" Tentara seperti lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan keras Shitian. Seluruh tanah dengan cepat bergetar. Pasukan yang tampaknya tak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan yang melonjak untuk membunuh. Ekspresi semua orang di benteng itu sedikit suram saat mereka merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar ke langit. Tangan mereka mengepal pada senjata mereka. Suos, suos, suos. Gelombang suara angin kencang segera meletus dari benteng ketika tentara seperti air banjir melonjak. Panah besar dari sebelumnya melesat seperti kumpulan awan gelap. Mereka mendarat di pasukan sekte singa mendalam dan tangisan sengsara tiba-tiba terdengar. Cailin menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang ratusan orang ini, Do Wang yang padat mengepakkan sayap Do Qi dan Do Huang mereka. Unit ini adalah yang paling menakutkan. Menyerang! Hancurkan penghalang energi! Shitian menyaksikan tentara di bawah yang telah dihentikan 1000 kaki dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tentara di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Wang, membuat mereka menjadi umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansi yang adalah para elit di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Shitian.
Mereka dengan cepat mendekati benteng. Teriakan nyaring terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Douki yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Douki dari segala arah. Bang bang bang! Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target. Semua ahli di kelas Douang ke atas, membalas dan menstabilkan penghalang energi. Cailin mengeluarkan banyak perintah dengan tertib saat sekte singa mendalam menyerang. Dia menjadi sangat akrab dengan pertempuran semacam ini selama bertahun-tahun. Suos. Kata-kata Cailin baru saja terdengar ketika panah besar tiba-tiba bergeser. Awan panah padat tersebar di langit. Mereka disertai dengan suara siulan angin yang menderu saat mereka dengan kejam menembak ke arah para ahli dari sekte singa mendalam di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, tubuh cukup banyak dari mereka ditembus dengan paksa oleh serangan ini. Banyak mayat jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena berkelahi. Banyak sosok Douki yang kuat melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Bang bang! Serangan padat terus mengalir ke penghalang energi. Riak pada penghalang menjadi lebih intens. Karena pertahanan penghalang energi, tingkat di mana para ahli sekte singa mendalam jatuh jelas melebihi dari aliansian. Mereka harus cukup kelelahan. Shi Tian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Alasan mengapa sekte singa mendalam dapat mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukan karena Douang dan Douhuang ini. Sebaliknya itu karena elit mereka Douzong dan Douzun. Setelah Shi Tian menunjukkan isyarat tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan-lahan terkoyak. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit bergetar. Cailin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang dari pertempuran ini. Gemuruh, 100 sosok perlahan berjalan di udara. Panah besar yang terbang di atasnya akan otomatis meledak ketika mereka berada 1000 kaki dari mereka. Ratusan sosok itu akhirnya berhenti ketika mereka masih berada 1000 kaki dari benteng. Mereka menjerit dingin dalam persatuan. Orang bisa melihat gelombang demi gelombang Douki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Douki di langit membentuk binatang energi selebar 10.000 kaki. Binatang besar itu mulai terbentuk. Aliran asap putih sepanjang 200 kaki keluar dari lubang hidungnya. Setelah itu, ia berjalan melalui udara kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan ganas yang datang dari benteng dan menabrak binatang besar itu, mereka tidak dapat memblokir binatang itu. Binatang besar itu berjalan melintasi langit. Itu mengalami serangan yang sangat gila karena menabrak penghalang energi di depan banyak wajah pucat. Wajah pucat ini milik anggota aliansian. Bang! Seluruh tempat tampak menjadi sunyi karena tabrakan itu. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik tumbukan. Akhirnya, seseorang mendengar ledakan. Penghalang energi di langit memancarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan terkejut dan tiba-tiba meledak terpisah. Cailin perlahan mengepalkan tangannya ketika penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping mudah dari semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, tetapi kita tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kita terletak kerajaan kita dan tanahnya. Jika hatimu masih memiliki api, ambil senjatamu dan bertarung sampai akhir. Mengaum, berjuang, sampai akhir. Suara dingin itu langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansi Yan memerah. Kegembiraan yang gemetar menyebar dari dalam hatinya.
itu berubah menjadi raungan marah yang menggema di langit.